Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam genre. Halo semuanya. Di sini kami dari PIKEM Impak Dewantara akan membahas mengenai nafsa. Sebelumnya, apa sih kepanjangan dari nafsa? Jadi, nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan obat atau zat dan jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Kemudian, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, bahkan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, namun bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan, dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggolongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, pengelompokannya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 merupakan narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan sangat tinggi sehingga hanya untuk pengetahuan dan bukan untuk terapi. Contohnya yang pertama ada ganja, kokain, dan heroin. Selanjutnya golongan kedua. Golongan kedua merupakan narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan sangat tinggi tapi bisa digunakan untuk terapi. Contohnya morfin dan petidin. Selanjutnya golongan yang ketiga merupakan narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan yang ringan dan banyak digunakan sebagai obat atau terapi, contohnya kodein. Selanjutnya dari golongan psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang psikotropika, pengelompokannya terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat dan hanya digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan penelitian, contohnya ekstasi. Kemudian golongan kedua merupakan psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat dan sudah digunakan untuk kepentingan penelitian maupun terapi, contohnya golongan sabu-sabu. Selanjutnya, golongan yang ketiga merupakan psikotropika dengan daya adiktif sedang dan banyak digunakan untuk kepentingan penelitian maupun terapi, contohnya golongan phenobarbital. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat merupakan psikotropika dengan daya adiktif ringan dan banyak digunakan untuk penelitian maupun terapi, contohnya golongan diazepam. Kemudian penggolongan dari zat adiktif. Pengelompokan golongan zat adiktif terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan alkohol, golongan rokok, dan golongan inhaler. Yang pertama golongan alkohol yang merupakan makanan atau minuman yang mengandung etanol dengan kadar tertentu. Alkohol memiliki kemampuan untuk menekan fungsi sistem saraf pusat dan menyebabkan kecanduan. Kemudian yang kedua, golongan rokok merupakan hasil pengolahan tembakau yang cara konsumsinya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya. Rokok mengandung nikotin yang berpotensi menyebabkan kecanduan. Kemudian yang ketiga ada golongan inhaler, merupakan substansi yang dapat bersifat memabukkan bila dicium, dihirup atau dihisap. Biasanya berbentuk cair atau gas hirup. Contohnya bensin, aseton, dan lainnya. Efek dari menggunakan nafsa terbagi menjadi 3,
Yang pertama, golongan depresan, yang kedua, golongan stimulan, yang ketiga, golongan halusinogen. Yang pertama, golongan depresan. Depresan atau downer merupakan kelompok nafsa yang efeknya menekan sistem saraf pusat dan menurunkan aktivitas fungsional. Dengan demikian, depresan dapat menyebabkan penggunanya menjadi tenang, mengantuk, hingga kehilangan kesadaran. Contohnya, yang pertama ada sedatif atau obat penenang, hipnotik atau obat tidur, dan tranquilizer, obat anti kecemasan. Yang kedua, golongan stimulan. Berlawanan dengan depresan, kelompok stimulan justru mengaktifkan sistem saraf pusat dan meningkatkan aktivitas fungsional. Maka dari itu, stimulan dapat menyebabkan peningkatan semangat, gairah, dan perasaan segar secara manipulatif. Contohnya, sabu-sabu, ekstasi, dan kokain. Dan yang ketiga, golongan halusinogen. Halusinogen mempengaruhi sistem saraf pusat dengan memanipulasi perasaan dan pikiran sehingga mengubah persepsi terhadap kenyataan atau realita. Contohnya, ganja. Nah, cara menghindari narkoba. Yang pertama, temukan cara sehat untuk mengatasi stres. Banyak orang yang menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres dan ketegangan. Kenyataannya, obat-obatan ini hanyalah perbaikan atau solusi sementara. Begitu mereka tidak lagi menggunakan narkoba, mereka cenderung mengalami efek samping fisik dan psikologis yang hanya memperparah perasaan cemas dan menambah stres. Kemudian, temukan metode penanggulangan stres yang lain seperti olahraga atau meditasi yang dapat menghilangkan keinginan untuk mencoba-coba menggunakan narkoba. Cara menghindari narkoba yang kedua adalah dengan menjalani aktivitas terapi atau konseling. Dewasa ini, banyak orang mengalami pasang surut emosi dalam hidup yang sulit untuk diatasi. Penggunaan narkoba seringkali adalah orang-orang yang mencoba mengobati diri sendiri untuk masalah psikologis mereka. Masalahnya adalah, obat-obatan itu tidak akan pernah mengatasi masalah mental tersebut. Narkoba hanya mengobati gejalanya. Mengatasi masalah dengan ahli kesehatan mental adalah cara yang jauh lebih efektif dan tahan lama untuk menangani masalah psikologis atau emosional. Nah, yang ketiga, pertahankan gaya hidup yang membuat Anda bahagia. Dengan cara memiliki hobi atau hal-hal yang disukai, baik itu olahraga, usaha artistik, atau hubungan pribadi. Kamu harus memiliki sesuatu yang memotivasi untuk tetap hidup sehat dan bugar secara mental dan emosional. Yang terakhir, jangan sentuh narkoba untuk menjadi masyarakat yang lebih baik.